Halo, 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 halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Fadlimak, sahabat kuli yang budiman. Hari ini kita membuat video edukasi tentang pekerjaan kuli bangunan. Nah, bagi teman-teman yang penasaran seperti apa sih dunia pekerjaan kuli bangunan di Bali, apakah sangat keras atau biasa saja atau seperti apa? Jadi simak videonya, dan sebelum kita bahas jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Fadlimak. Dan channel ini memang sering sharing hal-hal dunia perkuliahan di Bali khususnya. Oke teman-teman, jadi ya memang di Indonesia sulit untuk mencari pekerjaan karena bonus demografi, kita banyak pengangguran, dan lulusan SMA, S1 itu sangat membeludak sehingga pasar pekerjaannya semakin berkurang. Dan karena kemarin ada kayak pandemi COVID, ada sempat UMKM atau usaha mikro kita yang gulung tikar atau tidak beroperasi lagi, itu yang menyebabkan PHK massal yang banyak pengangguran teman-teman. Dan ada banyak sekali loker info lowongan kerja di Instagram, di Facebook yang menawarkan lowongan. Tapi di Bali itu banyak lowongan pekerjaan kuli bangunan yang mana tidak memerlukan basic yang pendidikan, tidak memerlukan pengetahuan. Ya teman-teman yang mau bekerja, semangat ya tinggal bekerja gitu, tidak perlu atau susah-susah mengisi formulir atau apa. Pekerjaan kuli memang sangat mudah di Bali. Pekerjaan kuli memang sangat mudah, tetapi ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui atau teman-teman harus pelajari. Yang pertama mengenai edukasi mengenai pekerjaan kuli, karena banyak sekali kayak tukang atau kuli bangunan yang kena tipu, kena modus-modus penipuan, gajinya dibawa kabur sama mandor atau bahkan tidak dibayar. Dan seperti itulah kasus-kasus yang berada di Bali, dan mungkin di seluruh Indonesia juga seperti itu sih, sama kayak kasus-kasus gajinya dibawa kabur sedangkan pekerjaan kita sudah selesai, dan mandor kita bawa kabur gaji kita. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, teman-teman ya mestinya harus tahu dan harus mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, biasanya kita itu di proyek kita merekrut tim ataupun anak buah itu dari keluarga terdekat ataupun tetangga di kampung untuk dibawa ke Bali. Biasanya kenapa? Karena pertama untuk kepercayaan, karena sudah tetangga kita ataupun kerabat kita, ya pasti dia bekerja dengan ya pasti lebih bisa dipercaya gitu, karena bukan orang asing yang mana kita takutnya ada kayak kendala dia tidak profesional kerjanya, atau penipuan atau seperti apa, pencurian segala macam. Dan ketika kita sudah mempercayakan ke kerabat ataupun tetangga, kita kan sudah kayak tidak was-was lagi gitu. Oke teman-teman, dan untuk berapa sih kayak
gaji atau rata-ratanya di Bali tukang ataupun peladen ataupun helper lah ya. Ini kita kalau membahas masalah gaji tukang ataupun upah rata-rata di Bali itu ya relatif standar teman-teman. Biasanya kalau tukang itu tukang sipil, pemasangan keramik, plesteran itu di 150.000 itu rata-rata, dan peladen itu rata-ratanya di 120. Itu di Denpasar, di Ubud, di Uluwatu seperti itu rata-ratanya teman-teman. Dan seperti apa untuk bagaimana cara untuk mengupgrade ataupun cara meningkatkan gaji kita? Ya perbanyak skill teman-teman, perbanyak skill. Dan memang yang saya jumpai di Bali itu banyak sekarang tukang yang mau ngeborong kayak plasteran mau diborong, keramikan mau diborong, pasangan keramik kolam mau diborong, ataupun pasangan plafon mau diborong. Tetapi karena memang dia pemula, jadi dia gampang dimanfaatin sama mungkin kayak pengawas ataupun mandor di lapangan. Dimanfaatin, contohnya dia dengan harga yang murah, dengan pekerjaan tanggung jawab yang besar teman-teman, sehingga dia kayak bukan rugi sih, tetapi kayak impas gitu. Kayak ya dia hanya dapat capeknya tetapi tidak dapat untungnya gitu. Jadi pas-pasan untuk bayar tenaga ataupun anak buah yang lain. Tetapi kalau misalkan kalau pemborong yang dikerjain itu dengan dia sendiri, itu untuk meminim risiko teman-teman rugi ataupun apa ya istilahnya itu, pas-pasan lah gitu. Jadi meminimalisirkan teman-teman itu untuk rugi di pekerjaan pemborong tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk masalah material, nah ini kita berbicara dengan apa ya, untuk material itu bagaimana sistem di awal untuk perjanjiannya, apakah dari kantor, biasanya dari kantor materialnya, ataupun si pemborong yang beli nanti dirembes ke kantor. Nah itu biasanya di awal sebelum kita kerja itu sudah di-meetingkan, sudah kita diskusikan dengan si pihak pemborong dengan pihak kantor. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk masalah apa ya, untuk harapan ataupun jaminan pekerjaan ini seperti apa sih? Nah kita memang tidak seperti layaknya orang kantoran pada umumnya. Kita punya tunjangan, kita punya asuransi kesehatan, ataupun kita punya ya kita memang di sini harian lepas. Jadi harian lepas itu kayak ya kita dibayar sesuai dengan berapa hari kita kerja teman-teman. Umpamanya kita bekerja 1 minggu, ya kita dibayar per 1 minggu itu aja. Bukan seperti kayak kalau di kantor kita kan sistem kontrak segala macam, ada kayak fasilitas kantor, terus ada tunjangan dan ada bonus, terus ada asuransi kesehatan, dan ada hari libur, cuti. Itu semuanya biasanya ada sih untuk pekerja kantor. Tetapi kalau kayak kuli, ya kita harian lepas. Memang ada juga untuk kuli itu yang sistem kontrak, tetapi itu biasanya kayak perusahaan-perusahaan yang besar. Biasanya tuh kalau di Bali itu kayak di Alex Villa itu ada sistem kontrak, ada di banyak sih kayak
di Bali itu kayak perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah sistem kontrak itu biasanya lebih lebih tersistematis untuk masalah kontrak kerjanya. Jadi sebenarnya bagus, tetapi kalau kita tidak mengedukasi dengan baik lagi bagaimana dan seperti apa sistemnya, itu sih kayak ribet gitu nantinya. Jadi memerlukan banyak modal tenaga, waktu dan pikiran, dan pastinya juga modal duitnya lebih banyak juga teman-teman. Jadi membuat sistem yang memang untuk sistem bagaimana kayak pekerjaan itu jadi lebih bagus. Nah, mungkin kita sering-sering pada hari ini cukup di sini dulu. Nanti kita akan lanjut bahas. Jadi sahabat kuli yang menonton video ini, jadi kalau masih bingung mengenai pekerjaan kuli di Bali, silahkan tulis di kolom komentar, ataupun punya cerita tentang pengalaman bekerja kuli di Bali, kita sering-sering di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.